Oke, selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini nih kita punya materi yang menarik banget ya. Kita mau bedah soal strategi Lo Keng Hong waktu dia akumulasi saham GJTL, Gajah Tunggal, antara 2023 sampai 2025. Analogi dia kan terkenal tuh, beli Mercy harga bajak. Nah, kita mau lihat gimana sih dia menerapkan itu di kasus GJTL ini berdasarkan data yang Anda siapkan. Jadi misi kita ya bongkar logikanya lah, logika value investing ala Lo Keng Hong ini. Nah kalau dari data-data itu, apa sih sebenarnya yang bikin GJTL ini menarik buat dia waktu itu? Apalagi kan dia punya patokan ketat ya, kayak PBV di bawah 0,5, PER di bawah 5. Emang semurah itu GJTL? Iya, betul banget. Jadi kalau kita lihat dari analisis Anda ya, keputusannya itu kayak ditopang sama 4 pilar gitu, yang munculnya berurutan. Pilar pertama nih, ini pemicu awalnya. Pembalikan fundamental yang drastis di 2023. Bayangin aja, dari yang tadinya rugi 181 miliar di 2022, GJTL ini tiba-tiba cetak laba 1,18 triliun di 2023. Gila kan, lompatannya jauh banget. Wah, iya itu gede banget ya perubahannya. Dari rugi langsung untung triliunan. Tapi yang menarik nih dari catatan Anda, ini bukan karena penjualannya naik gila-gilaan ya. Justru itu, penjualannya malah turun dikit. Kuncinya itu ada di efisiensi biaya. Jadi biaya bahan bakunya itu turun drastis. Nah, ini yang bikin margin laba kotornya naik dari sekitar 13,7% jadi 22%. Ini nunjukin perbaikan di dalamnya, di operasinya, bukan cuma karena pasar lagi bagus aja. Nah, ini nyambung langsung ke pilar kedua. Valuasi yang murah banget. Oke, valuasi murah. Semurah apa ya, Mang? Ya, itu tadi sepanjang periode dia akumulasi yang Anda catat itu, valuasinya rendah banget. PBV-nya itu konsisten di bawah 0,5 kali, pernah malah di Oktober 2015 itu nyentuh 0,34 kali. Artinya apa? Artinya yaitu, kayak beli aset bersih perusahaan Rp100, Anda cuma bayar Rp34. Kan murah banget itu. PR-nya juga sering di kisaran 3-4 kali aja. Ini ngasih margin of safety yang tebel banget. Iya. Jadi bantalan pengamannya tebel gitu ya. Oke, fundamental pulih karena efisien, terus harganya diskon berat. Tapi kan biasanya pasar perlu, pemicu lain gitu buat sadar. Ada nggak katalis spesifik yang muncul menurut data Anda? Ada. Itu pilar ketiga, munculnya di awal 2025. Katalis pengurangan risiko. Nah, ini penting banget. Jadi GJTL itu restrukturisasi utang. Dia lunasin utang dolar AS sekitar 175 juta dolar, terus diganti pakai pinjaman rupiah yang bunganya lebih rendah. Ini secara fundamental mubah profil risiko perusahaan loh. Risiko nilai tukar dolar yang biasanya jadi momok gitu, jadi hilang. Terus beban bunganya juga jadi lebih ringan. Cerdas sih langkahnya. Oh, oke. Jadi risiko falasnya hilang, bunga turun. Itu signifikan ya. Terus pilar keempat. Pilar keempat ini datang kayak konfirmasi akhir gitu, di pertengahan 2025. Validasi lewat dividen. Setelah lama banget gak bagi dividen, GJTL umumin bagi dividen Rp50 per saham. Waktu itu yieldnya lumayan, sekitar 4,5%. Buat investor, ini bukan cuma soal dapat duitnya ya, tapi lebih ke sinyal. Sinyal kalau manajemen tuh pede sama kondisi keuangan perusahaan dan ya komit ke pemegang saham. Oke, jadi lengkap ya rangkaiannya. Pemulihan, valuasi murah, resiko turun, terus ada konfirmasi dividen. Yang menarik juga dari timingnya nih, dia nggak langsung beli semua kan. Kayak fase pertama akhir 2023 itu dia masuk pas banget setelah lab Q3 keluar. Yang nunjukin laba itu, harganya masih di bawah 900 perak waktu itu. Cepet juga ya reaksinya. Betul, dia gerak pas datanya udah nunjukin perubahan dan valuasinya emang lagi murah. Tapi yang paling nunjukin karakternya dia itu justru di fase keempat, akhir 2025. Kan waktu itu sentimen pasar lagi agak, negatif gitu. Laba GJTL kalau dibandingin tahun sebelumnya, YoY itu turun. Terus ada berita pasar mobil lagi lesu. Harga sahamnya ya ketekan lagi. Nah, ini dia nih bagian kontrariannya. Pasar lagi pesimis, dia malah nambah beli. Kenapa tuh? Cuma karena murah lagi aja? Atau ada alasan lain? Ada 2 lapis sih kayaknya. Pertama, ya benar, valuasi balik lagi ke level Mercy harga baja itu, PBV 0,34x. Kesempatan bagus muncul lagi kan. Tapi yang kedua, dan ini mungkin lebih dalam ya,
Dia kayaknya ngelihat lebih dari sekedar data YoY yang jadi berita utama. Kalau kita bedah data kuartalannya QOQ, seperti yang kelihatan di analisis Anda, laba Q3 2025 itu sebenarnya malah naik loh dibanding Q2. Naik signifikan malah. Nah, dia mungkin nangkap sinyal pemulihan internal ini yang mungkin diabaikan pasar karena terlalu fokus ke perbandingan tahunan. Oh, jadi dia ngelihatnya per kuartal ya? Ada perbaikan gitu? Assessment market itu, pasar terbesarnya GJTL, malah bisa jadi naik. Jadi, pas orang lain pada pesimis, dia mungkin ngeliat peluang justru di situ. Ini contoh bagus banget sih soal berani beda, contrarian, dan fokus ke nilai asli perusahaan, bukan ke ribut-ribut pasar sesaat. Jelas banget sih kalau gitu polanya dari materi Anda ini. Sangat metodis ya strateginya. Identifikasi pemulihan dulu, manfaatin harga yang murah banget. Tunggu ada katalis penting kayak restrukturisasi utang itu terus dapat konfirmasi dari dividen. Dan yang paling penting yaitu tadi, berani beda semua pasar kalau emang datanya mendukung. Fokusnya jelas ke nilai jangka panjang. Iya, betul. Nah, belajar dari kasus GJTL ini, berdasarkan sumber-sumber Anda ya. Jadi ada satu pertanyaan penting nih buat Anda yang dengerin. Di tengah semua info, semua noise pasar yang kadang bikin bingung, gimana caranya Anda bisa terus bedain antara harga sebuah aset sama nilai sebenarnya? Apalagi pas pasar lagi nggak jelas arahnya, entah lagi pesimis banget atau malah euforia. Kira-kira pilar-pilar apa sih yang jadi pegangan Anda buat navigasi di situasi kayak gitu?